Perkenalkan saya Dokter Gigi Ram yang akan merawat Ibu pada hari ini. Jadi ada keluhan apa ini Bu? Gigi saya sakit dok, nyembelin rasanya. Oh gigi yang mana itu? Sebelah kanan. Sebelah kanan, atas atau bawah? Di atas. Di atas. Sakitnya seperti apa Bu? Ini dok. Denyut-denyut. Pas kapan itu? Setiap saat. Setiap saat. Berarti sekarang Ibu masih sakit ya? Masih. Masih sakit. Ada penyakit bawaan nggak? Kata Ada. seperti kayak darah tinggi atau gula gitu? Iya ada darah tinggi. Ada darah tinggi. Oh sampai sekarang masih konsumsi obat nggak? Pernah dulu, sekarang nggak lagi. Oh berarti pernah minum obat, sekarang nggak rutin ya minum obatnya ya? Iya. Kalau alergi obat, Ibu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada alergi obat. Kalau Ibu sekarang giginya harapannya mau diapain nih? Mau dicabut aja sih dok. Mau dicabut giginya ya? Iya. Oh yaudah, kita periksa dulu ya di sana ya. Silakan duduk ibu. Kita periksa dulu ya Bu ya. Iya. Oke, gigi yang ini ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau saya ketuk seperti ini, sakit kah Bu? Ada. Oh, sakit ya. Kalau sakit seperti itu, belum bisa dicabut Bu. Tapi saya maunya dicabut sekarang. Oh iya, nggak bisa Bu. Sekarang Kenapa, nggak Dok? bisa. Kenapa ya? Ayo, kenapa? Sebelum dijawab, kita perkenalan diri dulu ya. Halo, perkenalkan, saya Dokter Gigi Dimas Salsabila, saya dokter gigi intensif di Puskesmas Sungai Durian. Halo, aku Dokter Gigi Internship, Dokter Gigi Marcel Saverius di Puskesmas Sungai Durian. Halo, aku Dokter Gigi Ram Kambu Bolon, dokter gigi intensif di Puskesmas Sungai Durian. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, kita harus tahu dulu nih apa itu pencabutan gigi. Pencabutan gigi atau ekstraksi gigi merupakan tindakan untuk mengeluarkan gigi dari dalam gusi. Nah, salah satu dari tujuan dilakukannya ini adalah untuk menghilangkan sumber infeksi. Namun, bila tidak dilakukan pada kondisi yang tepat, justru malah akan menimbulkan masalah yang lain. Gigi bisa memerlukan pencabutan karena berbagai alasan. Contoh alasan-alasannya seperti gigi yang patah atau gigi yang berlubang terlalu besar yang tidak bisa lagi dilakukan penambalan. Yang kedua, gigi yang tinggal sisa akarnya saja. Yang ketiga, ada gigi yang mengalami kegoyangan parah karena adanya peradangan pada gusi. Dan yang terakhir adalah gigi yang berjumlah lebih dari normal. Meskipun demikian, pencabutan gigi atau ekstraksi gigi adalah pilihan terakhir dalam perawatan gigi. Karena kehilangan gigi dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien. Yang pertama adalah penurunan dalam fungsi fonetik atau pengucapan. Pasien akan merasa kesulitan dalam mengucapkan suatu kata-kata jika kehilangan gigi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua adalah fungsi estetik atau fungsi keindahan. Pasien akan merasa kurang pede jika giginya banyak yang ompong. Yang ketiga adalah fungsi mastikasi atau fungsi pengunyah. Pasien akan lebih sulit mengunyah jika giginya sudah banyak yang hilang. Misalnya seperti pada kasus gigi yang sedang sakit. Kenapa? Karena obat bius yang digunakan tidak bisa bekerja secara optimal pada jaringan area sekitar gigi yang sedang mengalami radang. Peradangan ini juga berpotensi menyebabkan penyebaran bakteri pada area lainnya jika pencabutan gigi tetap dilakukan. Pada kasus seperti ini, biasanya dokter gigi akan menunda pencabutan dan meresepkan obat kepada pasien. Perawatan dapat dilakukan kembali apabila pasien sudah tidak sakit gigi lagi. Selanjutnya, pada pasien yang menderita penyakit sistemik tidak terkontrol seperti tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, penyakit gula, dan lain sebagainya. Pencabutan dihindari karena dapat menyebabkan terjadinya perdarahan dan juga luka pencabutan sulit sembuh. Pada kondisi ini, dokter gigi akan merujuk pasien ke dokter spesialis untuk mengontrol penyakitnya. Prosedur pencabutan akan dilanjutkan setelah kondisi pasien menjadi lebih stabil. Resiko yang dapat terjadi berupa perdarahan, gigi patah, patah tulang rahang, cedera otot dan saraf, kemudian juga dapat terjadi pergeseran sendi rahang, dry socket, shock anafilaktik, kemudian juga dapat terjadi pembengkakan dan memar pada area bekas pencabutan. Semua risiko tersebut belum tentu terjadi kepada pasien. Tentu saja dokter gigi meminimalisir risiko dengan cara menerapkan standar operasional prosedur yang tepat. Informed consent ketika ditranslasikan adalah persetujuan tindakan medis.
Inform artinya telah diberitahukan atau telah diinformasikan, dan consent artinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang. Jadi secara singkat, informed consent berarti persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah mendapatkan informasi. Dalam Permenkes nomor 585 tahun 1989, informed consent yaitu persetujuan yang diperoleh dokter yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis berupa pemeriksaan, pengobatan, atau tindakan medis apapun yang akan dilakukan terhadap pasien. Tujuan informed consent adalah memberikan perlindungan kepada dokter dan pasien dalam segala tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam artian, kedua belah pihak memahami, menyetujui, dan menyanggupi prosedur tindakan medis yang akan dilakukan. Prosedur pencabutan gigi dilakukan setelah informed consent disetujui. Selanjutnya dilakukan pembiusan pada daerah gigi yang akan dilakukan pencabutan. Lalu evaluasi apakah pembiusan tadi sudah berhasil dan gigi sudah boleh dilakukan pencabutan. Nah, banyak masyarakat yang menghindari tindakan pencabutan gigi dan menahan sakit giginya yang sudah menjadi sumber infeksi. Padahal faktanya pencabutan gigi itu dilakukan setelah obat bius bekerja sehingga pasien tidak akan merasakan sakit. Nah, apa aja nih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah melakukan pencabutan gigi? Yang pertama yaitu menggigit kapas selama 30 menit sampai 1 jam. Yang kedua, bekas luka jangan disentuh dengan jari ataupun lidah. Yang ketiga, tidak mengunyah pada sisi daerah yang sudah dilakukan pencabutan gigi. Yang keempat, jangan sering berkumur-kumur dan meludah. Yang kelima, jangan menggigit-gigit bibir atau lidah yang terasa kebas akibat tadi pembiusan. Yang keenam, jangan dulu merokok, jangan dulu mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir, minum obat yang diresepkan dokter sesuai instruksi.